Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, masih kita melanjutkan untuk materi tentang metode pencatatan wesel bayar jangka panjang, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah bahas mengenai wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan pada nilai nominal. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan tidak pada nilai nominal. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu pembahasan mengenai wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan tidak pada nilai nominal, di sini langsung saja saya suguhkan sebuah contoh soal beserta penyelesaiannya di sini. Oke, di sini wesel bayar jangka panjang diterbitkan tidak pada nilai nominal. Sini contohnya adalah pada tanggal 2 Januari 2022 PT Buana menerbitkan wesel bayar untuk meminjam uang di bank. Jadi wesel memiliki nilai nominal 10 juta dengan bunga 12% yang harus dibayar setiap tanggal 1 Januari. Jadi untuk bunganya sendiri ini harus dibayar atau dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. 1 Januari. Kemudian untuk nilai wesel ini dinilai sebesar 9.520.000. Wesel bayar ini memiliki periode jatuh tempo yaitu 3 tahun. Oke, atas adanya contoh soal ini, tahapan pertama yang harus kita kerjakan adalah kita akan coba membuat jurnal saat penerbitan wesel ini. Oke, untuk membuat jurnal saat penerbitan wesel, yang pertama kita harus cari nilai diskonto. Ya, jadi nilai diskonto itu nilai nominal wesel yaitu 10 juta dikurangi dengan nilai tunai wesel yaitu 9.520.000, dan ini adalah nilai diskontonya yaitu 480.000. Jadi selisih antara nilai nominal dengan nilai tunai wesel itu adalah yang disebut dengan diskonto, seperti itu. Oke, untuk pembuatan jurnal saat penerbitan wesel, setelah kita menemukan berapa nilai diskontonya, maka kita akan coba catat ke dalam jurnal saat penerbitan wesel. Oke, jurnal saat penerbitan wesel otomatis kita sesuai dengan tanggal penerbitan ini, tanggal 2 Januari tahun 2022 ya. 2 Januari 2002. Oke, jadi jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya penerbitan ini, yang pertama adalah kas, itu ada di sisi debit karena kita mendapatkan uang dengan nilai tunai dengan nilai weselnya ya. Jadi nilai tunai weselnya. Kemudian diskonto atas utang wesel itu 480.000. Ini adalah nilai diskontonya. Sedangkan di kredit ada utang wesel ya 10 juta. Ini adalah jurnal saat diterbitkannya wesel. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa untuk mencatat ke dalam jurnal saat penerbitan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari nilai diskontonya terlebih dahulu. Oke, dimana untuk nilai diskonto ini dapat dari nilai nominal wesel ya dikurangi dengan nilai tunai wesel. Jadi selisih antara nilai nominal wesel dan nilai tunai wesel itulah yang disebut dengan nilai diskonto. Oke, seperti itu. Kemudian pada saat pencatatan ke dalam jurnal, otomatis di sini untuk nilai kasnya ini diambil dari nilai tunai weselnya yaitu 9.520.000. Kemudian ada diskonto atas utang wesel ya, diskonto atas utang wesel atau selisih antara nilai nominal dan nilai tunai atau diskonto ini ada di sisi debit yaitu 480.000, sedangkan di sisi kreditnya ada utang wesel. Oke, itu untuk jurnal yang harus kita buat pada saat penerbitan wesel. Kemudian setelah jurnal saat penerbitan wesel sudah kita selesaikan, maka tahapan yang kedua kita akan coba buatkan jurnal untuk amortisasi diskonto ya. Jadi maksud dari amortisasi diskonto ini maksudnya adalah bahwa kita melakukan pengurangan nilai diskonto atas utang wesel itu ya. Jadi pada akhir periode. Jadi jurnal amortisasi diskonto ini dibuat pada akhir periode yaitu tanggal 31 Desember. Tujuannya adalah untuk melakukan pengurangan nilai diskonto atas utang wesel itu ya. Jadi pada saat pembuatan jurnal amortisasi diskonto ini kita akan coba hitung dulu nilai amortisasinya ya. Jadi amortisasi diskonto yang pertama atau
sebelum kita membuat jurnal amortisasi diskonto, kita cari nilai amortisasinya. Ya, di sini untuk nilai amortisasi diskonto itu rumusnya adalah nilai diskonto itu sendiri, yaitu tadi didapat 480.000 dibagi dengan umur wesel. Di sini kita lihat bahwa untuk periode jatuh tempo itu adalah 3 tahun. Ya, sehingga nilai diskontonya 480 dibagi dengan 3 tahun, maka otomatis kita dapat untuk nilai diskontonya atau amortisasi diskonto per tahun itu adalah 160.000 per tahun. Oke. Setelah kita dapatkan berapa nilai amortisasinya untuk per tahunnya, maka kita buatkan jurnal di sini. Oke, untuk tanggalnya sendiri karena amortisasi itu dilakukan pada akhir periode yaitu tanggal 31 Desember, maka di sini penanggalannya adalah 31 Desember 2002. Ya, di sini pada saat penerbitan wesel itu bulan Januari 2002, maka akhir periodenya adalah tanggal 31 Desember. Oke, jurnal sendiri untuk mencatat adanya amortisasi diskonto ini, jurnalnya yang pertama adalah beban bunga, ya, beban bunga yaitu 160 pada diskonto atas utang wesel. Ya, jadi amortisasi diskonto ini juga disebut sebagai jurnal untuk pengakuan atas nilai beban bunga, ya. Jadi makanya di sini beban bunga ada di sisi kredit, sisi debit, ya. Jadi pengakuan atas diskonto wesel ini diakui sebagai beban bunga itu diakui pada saat akhir periode atau tanggal 31 Desember. Sehingga di sini jurnalnya beban bunga ada di debit, kreditnya ada diskonto atas utang wesel itu 160.000. Oke, setelah jurnal amortisasi diskonto selesai, kita akan lanjut ke dalam proses pembuatan jurnal penyesuaian. Ya, jadi jurnal penyesuaian ini digunakan untuk mencatat adanya pengakuan beban bunga, ya, pada satu periode. Artinya pengakuan atas beban bunga dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang sudah terlewati, berarti Desember tanggal 31 Desember, maka kita akan coba cari di sini berapa nilai beban bunga pada satu periode atau tahun pertama ini. Oke, beban bunga tahun 2002 ini adalah persentase bunga. Jadi persentase bunga berarti 12%. Di sini kita lihat beban bunganya 12% dikalikan dengan nilai tunai wesel. Di sini kita tahu bahwa untuk nilai tunai wesel itu adalah 9.520. Berarti dikalikan 9.520.000. Kemudian dikali dengan periode bunga. Di sini 12/12. Artinya karena Januari ke Desember itu ada 12 bulan, ya. Maka karena kita mencari beban bunga untuk per tahun, berarti di sini 12/12, ya. Karena Januari ke Desember adalah 12 bulan, maka di sini pembaginya adalah 12 bulan karena per tahun. Oke, untuk beban bunganya sendiri di sini didapat 1.142.400, ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk mencari beban bunga pada satu periode yang sudah dilewati atau satu tahun yang sudah dilewati, di sini rumusnya adalah persentase bunga dikalikan nilai tunai wesel, kemudian dikalikan periode bunganya. Oke. Di sini 12% dikali 9.520 dikali dengan 12/12, maka didapatlah nilai untuk beban bunga dalam satu periode yang sudah dilewati adalah 1.142.400. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penyesuaian atau pengakuan atas bunga ini, ya. Jadi pengakuan beban bunga, ya. Di situ pengakuan atas beban bunga itu jurnalnya di sini adalah beban bunga ada di sisi debit, sedangkan utang bunga ada di sisi kredit. Kenapa di sini kita menggunakan akun utang bunga? Karena di sini untuk perhitungan beban bunga tanggal 31 Desember, yaitu di jurnal penyesuaian, ini beban bunga belum dibayar, ya. Karena belum dibayar, maka di sini masih menjadi utang bunga, sehingga nilainya masih sama 1.142.400 rupiah. Oke, itu jurnal penyesuaiannya. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya. Setelah jurnal penyesuaian selesai, kita akan coba buatkan jurnal pembalik, ya. Jadi jurnal pembalik ini fungsinya digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian, ya, yang barusan kita buat ini, ya, pada awal periode. Ya, karena jurnal pembalik ini harus dibuat pada awal periode, berarti tanggal 1 Januari. Ya, tanggal 1 Januari tahun 2023 gitu, ya. Ini adalah jurnal pembalik. Ya, jadi
jurnal untuk mencatat pembalik berarti kita lihat aja di sini jurnal penyesuaian. Di sini kita lihat jurnal penyesuaian beban bunga ada di sisi debit, sedangkan utang bunga ada di sisi kredit. Karena ini dibalik, maka otomatis kita tinggal membalik saja. Berarti utang bunga ada di sisi debit, beban bunga ada di sisi kredit. Dibalik saja. Seperti itu. Oke, itu untuk jurnal pembalik ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jurnal pembalik ini dibuat pada tanggal 1 Januari atau awal bulan pada satu periode begitu ya. Ini tujuannya adalah untuk membalik jurnal penyesuaian yang kita buat pada akhir bulan pada periode sebelumnya yaitu tanggal 31 Desember. Kemudian kita balik begitu memasuki periode selanjutnya di bulan Januari, maka yang ada di jurnal penyesuaian itu akan kita balik yaitu utang bunga pada beban bunga, di mana pada jurnal penyesuaian sebelumnya beban bunga ada di sisi debit, utang bunga ada di sisi kredit. Begitu masuk di jurnal pembalik, maka utang bunga itu berada di debit dan beban bunga ada di sisi kredit. Oke, itu untuk jurnal pembaliknya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat untuk jurnal pada saat pembayaran bunganya. Ya, jadi jika tadi untuk perhitungan bunga di bulan Desember ya itu masih menjadi utang ya, kita lihat di sini di jurnal misalnya bahwa beban bunga itu masih menjadi utang, maka di sini sesuai dengan soal bahwa bunga 12% ini harus dibayar setiap tanggal 1 Januari. Oke, dibayar setiap tanggal 1 Januari. Maka di sini untuk jurnal pembayaran atas bunga kita buatkan bulan Januari tanggal 1 bulan Januari tahun 2023 tahun pertama. Jurnal untuk mencatat adanya beban bunga di sini atau pembayaran bunga di sini kita hitung dulu untuk nilai beban bunganya di bulan sebelumnya. Masih sama persentase bunga dikalikan dengan nilai tunai wesel ya, dikalikan dengan periode bunganya di sini. Ya di sini 12/12 ya. Didapat untuk beban bunga pada periode tahun sebelumnya itu adalah Rp1.142.400. Maka jurnal untuk mencatat adanya pembayaran bunga ini kita gunakan utang bunga atau beban bunga ya, beban bunga pada sisi debit, kreditnya itu kita gunakan kas. Karena kenapa kas? Karena pada saat membayar beban bunga ini kas kita berkurang. Seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu jurnal pelunasan wesel ya. Dimana untuk jatuh tempo di sini ada 3 tahun, berarti pelunasan wesel itu dilakukan di tahun 2025 ya. Jadi 3 tahun dari 2022 itu juga kita hitung, maka 2022, 2023, 2024, 2025 berarti awal tanggal 2 Januari 2025 ini dilakukan pelunasan atas utang wesel ini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya pelunasan wesel ini, maka di sini kita lihat tanggal 2 Januari tahun 2025 itu utang wesel ya ada di sisi debit ya. Kreditnya kita gunakan kas. Nilainya itu adalah nilai dari nominal wesel itu yaitu 10 juta. Oke, jadi jurnalnya utang wesel pada kas, nilainya 10 juta. Oke, seperti itu untuk pembahasan mengenai wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan tidak pada nilai nominal. Oke, mudah-mudahan untuk pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk semua pelajar dan bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.